Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas suatu kasus yang datang atau ditanyakan oleh salah seorang klien kepada kami ya. Yaitu kasusnya seperti ini ya. Kasus terkait dengan jual beli tanah ya. Yaitu jual beli tanah dengan kesepakatan harga 80 juta. Kemudian perjanjiannya hanya lisan. Kesepakatannya untuk pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali dengan tempo 10 bulan. Kemudian si pembeli telah membayar 20 juta kepada penjual. Namun sudah 2 tahun lebih tidak ada pembayaran atau pelunasan. Selanjutnya tiba-tiba pembeli muncul dan ingin melunasi sisa pembayaran yang 80 juta tadi. Namun si penjual tidak bersedia karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu tempo 10 bulan tadi. Si pembeli kemudian meminta uang 20 juta yang sudah dibayarkan untuk dikembalikan, tetapi sayangnya uang sudah terlanjur dipakai oleh penjual. Pembeli mengancam akan melaporkan penjual ke pihak kepolisian bila uang sebesar 20 juta tidak segera dikembalikan. Nah, terkait kasus tersebut yang bisa saya sampaikan kepada si penjual yang pertama adalah kalau memang Anda sudah tidak ada uang atau uang 20 juta itu sudah digunakan oleh Anda, maka sebaiknya Anda datangi secara baik-baik si calon pembeli itu. Ya, datangi dan lakukan negosiasi. Negosiasinya ada 2 tipe nih. Yang pertama, negosiasi terkait dengan pembatalan transaksi dan pengembalian uang 20 juta. Katakanlah 20 juta itu Anda akan mau selesaikan dengan cara seperti apa. Ya, di situ Anda sampaikan alasan Anda. Kemudian Anda juga bisa berargumentasi bahwa si pembeli ini tidak niat atau tidak memiliki etikat baik untuk menyelesaikan transaksi karena sudah 2 tahun tidak ada pembayaran. Nah, pakai hal-hal itu untuk membantu Anda dalam menegosiasikan. Sehingga mudah-mudahan bisa selesai permasalahan itu. Dan kembali lagi saya sampaikan, pakai atau gunakan perjanjian tertulis. Ya, kalau Anda tidak bisa atau bingung cara membuatnya, Anda googling saja perjanjian jual beli atau perjanjian pembayaran hutang dan sebagainya, itu ada. Tinggal Anda ganti redaksinya sesuai dengan kondisi Anda. Jangan lupa juga Anda harus bawa saksi minimal 2 untuk menyaksikannya. Ya, jadi kesepakatan yang ada nanti tidak diingkari oleh salah satu pihak. Kemudian negosiasi yang kedua adalah negosiasi katakanlah Anda ingin terus melanjutkan transaksi namun dengan harga yang berbeda. Ya, katakan bahwa tanah itu memang sudah ingin dijual dan kalau memang si pembeli sepakat, sampaikan bahwa waktu 2 tahun Anda menunggu itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Artinya harus ada adjustment atau harus ada perubahan-perubahan terkait dengan biaya dan sebagainya. Sehingga harga disesuaikan kembali. Sekali lagi, kalau Anda ingin renegosiasi tersebut, lakukan dengan perjanjian tertulis. Tulis di situ kapan jatuh temponya secara jelas dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Kemudian tulis juga apabila terjadi wan prestasi atau tidak dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan, akibatnya apa. Ya, Anda juga harus membawa saksi untuk menyaksikan pembuatan perjanjian tersebut. Nah, saya pikir itu terkait case atau mungkin yang bisa saya sampaikan terkait
tadi pertanyaan yang disampaikan oleh klien ya. Nah, ada satu hal yang menarik yang sekali lagi mungkin banyak yang belum tahu atau banyak yang awam, yaitu ketika Anda menjalankan suatu transaksi bisnis, entah itu jual beli, entah itu sewa menyewa atau transaksi lainnya, selalu lakukan dengan tertulis ya. Selalu lakukan dengan tertulis, sampaikan itu para pihaknya dengan jelas, hak-haknya seperti apa ya. Kemudian kewajibannya pun seperti apa, jatuh temponya seperti apa ya. Dan jangan lupa selalu menyertakan saksi ya, saksi dalam hal Anda membuat kesepakatan tersebut ya. Kenapa itu penting? Karena ya tadi, kalau terjadi hal seperti ini tadi, yang kasus tadi, perjanjian itulah yang menjadi faktor yang menentukan ketika katakanlah nanti lanjut ke ranah hukum ya. Jadi itu penting, meskipun Anda mungkin bertransaksinya di nominal ya, mungkin kalau cuman 80-100 juta mungkin Anda anggap kecil ya, tapi saran saya tetap gunakan perjanjian secara tertulis, hitam di atas putih. Kalau memang mau lebih secure lagi, pakai jasa notaris, tapi kalau tidak juga tidak ada masalah ya. Nah, jadi itu mungkin yang mau bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Selalu waspada, karena kita tidak pernah tahu niat seseorang dalam melakukan transaksi dengan kita, entah itu orang yang sudah kita kenal atau bahkan orang yang sama sekali kita tidak kenal. Apalagi transaksi yang melibatkan mungkin harta kita, tanah, rumah, atau mungkin mobil, kendaraan, atau yang melibatkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.